Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risna Apriani dengan NIM 0444259984. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Tutor Faizah Hana Safitri sebagai tutor mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang menyaksikan video saya hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa menyaksikan video saya hari ini. Baiklah teman-teman, pidato saya hari ini akan mengangkat tema pentingnya literasi digital bagi generasi muda dalam bermedia sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman memiliki Instagram, TikTok, Facebook? Jika punya, alat media tersebut kita gunakan setiap harinya untuk mencari informasi, berkomunikasi, bahkan membangun relasi dan peluang kerja. Perlu teman-teman ketahui, berdasarkan data 2026, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam 7 menit per hari untuk bermain media sosial. Dengan jumlah pengguna aktif mencapai 180 juta per orang atau sekitar 62,9% dari total populasi. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan generasi Z dan geng Alpha. Teman-teman sekalian, besarnya pengguna media sosial tentu membawa banyak manfaat. Kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperluas jaringan pertemanan, sehingga mengembangkan kreativitas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai ancaman digital yang perlu kita waspadai. Saat ini, penyebaran hoax atau berita palsu semakin mudah terjadi. Banyak orang yang langsung membagikan informasi tanpa mengetahui berita asli. Akibatnya muncul kesalahpahaman, konflik, bahkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sebagai generasi muda, kita harus membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai media terpercaya, dan tidak mudah percaya pada judul yang provokatif. Jangan sampai kita menjadi penyebar berita hoax sehingga kita dapat merugikan orang lain. Selain hoax, tantangan di dunia digital adalah cyberbullying atau perundungan di media sosial. Banyak pengguna media sosial yang mudah menghina, mencaci, atau menyerang orang lain melalui komentar dan unggahan. Padahal, kata-kata yang ada di komentar bisa memberikan dampak psikologis yang berat bagi korban. Oleh karena itu, kita perlu memahami etika dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial dengan sopan, saling menghargai, dan bijak dalam berkomentar. Ingatlah bahwa jejak digital akan tersimpan dan dapat mempengaruhi masa depan kita. Teman-teman, media sosial seharusnya tidak hanya digunakan untuk hiburan semata. Jika dimanfaatkan dengan baik, media sosial dapat menjadi sarana produktivitas dan personal branding. Media sosial bisa kita gunakan untuk membagikan karya, membangun bisnis, mengembangkan kemampuan, bahkan menciptakan peluang karir. Banyak anak muda yang sukses karena mampu menggunakan media sosial dengan positif, seperti menjadi konten kreator edukatif, pembisnis online, dan mampu membangun komunitas yang bermakna bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk berkembang, bukan alat yang justru merusak masa depan kita. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas,
etis, dan produktif. Mari kita tingkatkan literasi digital agar kita mampu memanfaatkan teknologi dengan baik demi masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.